Siapa yang pacaran kau pernah bakalai? Egi nyanda pernah. Tamu tanya, abis bakalai apa yang terjadi? Baku bayi bagaimana? Abis pacaran Kang Om, kong dorang baku bayi itu bayi paling baik. Sangat baik. Is that right? Mom and dad? Abis bakalai mesranya minta ampun, sorry ya sayang. Oh padahal tadi. Jadi ternyata perkelahian juga bisa membawa keintiman itu. Itu secara alami juga bisa. Tetapi, nah maksud saya gini. Seringkali orang gagal melihat ini dalam pernikahan. Banyak orang pernikahan itu menjadi hambar. Cinta itu seperti seolah-olah mereda karena kita gagal untuk membuat arena pertandingan. Jadi saya ingin mengusulkan kepada jemaat sekalian untuk daripada menghindari perkelahian namun ternyata masih marah dan lain sebagainya, lebih baik torang baking arena sendiri. Saya nggak tahu saudara-saudara, tapi zaman angkatan saya, angkatan suami saya gitu ya. Zaman belum ada internet, anak-anak masih main di lapangan. Itu ya, siapa yang masih main di lapangan? Main palinggir dan lain-lain sebagainya. Zaman dulu laki-laki, saudara-saudara, anak laki-laki itu selalu jebakalai toh. Cuma anak laki-laki zaman sekarang dengan anak laki-laki zaman dulu beda. Anak laki-laki dulu begini, di sekolah dorang babadian, haga miring, baku dapat di lapangan belakang sawantar, betul nggak? Oh, lapangan bantik, lapangan mana itu sudah. Pulang sekolah memang gulung tangan, gulung celana, buka sepatu, gitu ya. Suami saya bilang, pokoknya kok DP jurus gampang mam, bagi lebih dulu. Nggak lagi saya belajar bakalai, ini cerita gitu ya. Jadi dalam pertarungan duel supaya menang selalu usahakan isi lebih dulu, gitu ya. Kalaupun dia balas minimal sota isi gitu kira-kira. Ilmu bakalai zaman dahulu. Tapi itu masih jauh lebih fair. Karena kalau kita nak suka pangana, mari torang baku dapa, torang selesaikan di lapangan, habis itu selesai. Daripada hari ini baku panas, baku panggil teman, kong malendong. Bisa sekali itu. Gitu ya. Itu zaman dulu. Nah oleh karena hal itu saya berpikir bahwa salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita fair fight. Jadi kita tidak menghindari perkelahian, tetapi kita manfaatkan perkelahian itu untuk menghasilkan sesuatu yang harmonis dan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Yang mau angkat tangan bilang saya yang mau tahu. Nah gini saudara-saudara. Konon semua rumah tangga memiliki gajah di dalam rumahnya. Gajah itu besar dan mengambil tempat dalam keluarga sehingga sebuah keluarga itu menjadi sempit. Apa itu gajah? Gajah itu melambangkan sebuah persoalan yang sesungguhnya ada di dalam keluarga, masing-masing keluarga. Sesuatu yang terjadi di dalam keluarga yang semua orang tahu di dalam keluarga, yang gajah itu telah menyebabkan rumah tangga itu menjadi tidak merdeka, apalagi terhimpit dan kurang bahagia. Tetapi entah mengapa banyak keluarga cenderung mengabaikan gajah itu. Mereka berusaha bertahan tinggal dalam rumah tangga dengan gajah di dalamnya, gajah yang gak kelihatan. Tahu bahwa gajah itu makin besar dan bahkan gajah itu buang kotoran di situ. Mungkin awalnya saudara berusaha membersihkan kotorannya,
Tapi kemudian lama-lama sudah capek dan sudah mulai biarkan gajah itu membesar dan semakin mengambil ruang di dalam keluargamu. Sehingga mulai hilang sukacita, damai sejahtera. Bahkan rasa kasih cinta mulai terkikis. Karena gajahnya dibiarkan di dalam rumah, di ruang tamu. Apa gajah itu? Macam-macam. Tetapi gajah itu mewakili apapun di dalam keluargamu. Persoalan dalam keluargamu yang engkau putuskan untuk tidak selesaikan. Kamu berpikir bahwa biar saja dengan berlalunya waktu, maka itu akan selesai dengan sendirinya. Oh tidak, saudara-saudara. Gajah itu harus disingkirkan. Bilang sama temannya, gajah itu harus disingkirkan. Jangan diabaikan. Nah, banyak keluarga Kristen tahu ada gajah itu, tinggal bersama dengan gajah itu, tetapi pura-pura. Sama-sama bilang pura-pura. Pura-pura gajah itu nggak ada. Jadi dia ingin menunjukkan kepada orang lain, bahkan dia menganggap bahwa itu nggak ada. Dia pura-pura, dia tahu, tapi dia pura-pura nggak ada. Roma 12 ayat 9 bilang begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sometimes kita sebagai orang Kristen berusaha menutupi hal-hal yang terjadi di dalam keluarga kita, hal-hal yang terjadi dalam anak-anak kita, hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga kita, berusaha menutupinya sambil berkata bahwa that's fine, itu tidak apa-apa, nanti selesai dengan sendirinya. Sampai satu waktu saudara sadar, saudara mendapati diri saudara bahwa gajah itu sudah terlalu besar dan akibatnya rumah saudara roboh, hancur gara-gara saudara tidak menyingkirkan gajah itu sejak semula. Mengabaikan, menganggap itu tidak ada, sesungguhnya hanya akan membuat rumahmu hancur. Jadi gimana pastor? Hadapi, sama-sama bilang hadapi. Hadapi dengan benar. Nah, hari ini saya mau sharing kepada saudara bagaimana cara menyingkirkan gajah itu di dalam keluarga. Siapa yang ingin tahu? Angkat tangan bilang saya. Nah, nomor 1 saudara-saudara, ada aturannya. Ada apa? Aturannya. Dalam menyingkirkan gajah, kita harus berani menghadapinya face to face. Dalam menyelesaikan persoalan di keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak harus face to face. Berani. Sama-sama bilang berani. Nah, untuk itu ada aturannya. Jadi ini yang saya bilang, kadangkala kita bertengkar nggak selesai-selesai karena kita nggak diajari bagaimana cara bertengkar dengan benar. Hari ini saya mau ajari bagaimana cara bertengkar dengan benar, sehingga kalaupun terjadi pertengkaran, pada akhirnya ujungnya akan mendatangkan kebahagiaan. Nomor 1, dalam setiap pertengkaran, perkelahian, apalagi percekcokan. Percekcokan. Si tahu kata itu ya? Nomor 1, tidak boleh main fisik. Ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Tidak boleh main fisik. Jadi itu rule nomor 1, tidak boleh main fisik. 2, aturan yang kedua adalah tentukan focal point atau titik permasalahannya. Nah, mengapa masalah kita sukar selesai, saudara-saudara, adalah karena ketika kita membakalae atau perkelahian muncul, itu kan cenderung terjadinya spontanitas. Dan ketika dia terjadi spontan, maka masalah yang satu kemudian dikaburkan dengan masalah yang lain. Misalnya masalah istri yang tidak tahu atur doi. Suami marah, kita baru kasih doi, napas ke pangetu doi so abis lagi. Lalu kemudian istri akan bilang, ngana gua memang dari dulu, ngana begini. Tuh hari dang, ngana begini. Waktu itu lagi, ngana tuduh kita begini. Masalahnya cuma sederhana. Tetapi oleh karena terjadi
terjadi secara spontanitas oleh karena sakit hati, mungkin dituduh tidak tahu atur uang, istri kemudian besarkan masalahnya sampai masalah yang utama malah hilang. Nah, dalam fair fight, dalam pertarungan yang adil, kita mesti bahas dulu janjian. Orang mau bikin arena. Dan di arena itu kita akan membahas masalah ini. Oke. Jadi maaf, nomor 1 itu tidak boleh main fisik. Nomor 2 tentukan focal point. Dan sebelumnya tentukan dulu arena pertarungannya. Saudara punya arena pertarungan di rumah? Tolong tentukan arena pertandingannya, Bapak Ibu. Jangan di ruang tamu. Jangan di mall. Apalagi di rumah tetangga. Apalagi di rumah mertua. Setuju? Tentukan dulu. Jadi kalau saudara sebentar di mall, kong saudara marah, saudara langsung sadar, oh ini bukan tapi arena tinju. Nanti, saran saya paling bagus arena pertarungan adalah di kamar. Minimal ada bolsak. Betul enggak? Itu peredam suara maksudnya. Lalu kemudian yang ketiga, buat jadwal. Janjian, Pap, kita sudah senang dengan nganak komang pekelakuan. Saban tar malam, baku dapat di kamar. Jam 7 tak tunggu pangana. Lalu kemudian aturan yang keempat, jadi yang pertama tentukan arena, tidak boleh main fisik. Tentukan titik permasalahan yang akan diselesaikan. Buat schedule-nya jam berapa. Lalu kemudian yang keempat, semua perkelahian akan berakhir dengan pelukan dan kata I love you. Boleh? Boleh? Sedangkan Evander Holyfield dengan Mike Tyson, biar badara-badara tetap terakhir berpelukan. Betul nggak? Dimulai dengan berpelukan, diakhiri dengan berpelukan. Setuju? Boleh? Nah, seringkali ini peraturan ini nggak dipakai, nggak ada, nggak tahu aturannya ini soalnya. Jadi marah-marah saja, nggak tahu mau berakhir bagaimana. Kadang ada yang 3 bulan baru baku bayar sungguh-sungguh. Kadang ada yang setahun, kadang ada yang sampai Tuhan Yesus datang. Sampai ngana minta maaf, kita nak mau say maaf. Kita mau tinggal sama-sama dengan ngana. Torang dua sama-sama karena suami istri. Mar atas ngana perbuatan pak kita tidak akan maafkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Pernah dengar itu? Bilang begini, oh kita pernah tahu siapa itu pastor. Bilang 1, 2, 3. Oke, jadi aturan nomor 4 apa? Setiap perkelahian berakhir dengan pelukan dan passwordnya I love you. Yang kelima, ada penalti bila pelanggaran terjadi. Boleh? Nah ini yang 2 yang terakhir tidak sering dibuat. Jadi habis bakalai bikin kesepakatan, kemudian dilanggar sendiri. Jadi bikin penalti. Penaltinya terserah. Baku atur jo mam deng pap. Nah dalam perkelahian ada Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Oke? Kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Dengan suara nyaring. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendudukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam arena dilarang mengucapkan kata kotor. Daripada saudara bilang babi ngana, anjing ngana, saudara ganti domba ngana. Enggak. Skip itu. Enggak ada tadi pagi ya. Artinya memang di arena itu kata-katanya harus dipilih guys. Harus apa? Harus dipilih. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika saudara mau masuk di area perkelahian saudara-saudara, semoga gak salah angka. Speaking the truth with love. Sampaikan kebenaran dengan kasih. Daripada saudara mau bataria histeris, mengapa saudara gak sampaikan dengan mesra? Mam, tak marah sekali pengana. Tak mau kunut nape rambu. Tak mau cigi pengana pelang-pelang. Kan beda toh. Paling tuh istri langsung tatawa. Malah kalau suami sudah datang, ceramah sekali leher. Oh cuma ngana boleh. Manado ini 800 kasus cuma 1 damai. Wow. Ya, jadi dalam arena berlaku ini. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut, yang ada perkataan yang membangun dan supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Sekarang dalam setiap ring ada rondenya. Ini penting. Tinggal 4 menit. Jadi ketika mau mulai pertengkaran gitu ya, arena itu arena di mana saudara mau usir gajah yang membuat rumah tangga saudara jadi sesak, sempit dan bermasalah. Nomor 1 saudara, ronde pertama, pihak yang paling ingin bicara, saya bilang pembicara harus ngomong duluan. Jelaskan sudut pandangnya, opininya, dan pihak yang satu harus diam, tidak boleh interupsi. Cara bicaranya harus dengan kasih. Boleh? Boleh? Jadi, wih pinter, boleh. Amsal 15 ayat 1. 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi ronde 1, biarkan orang yang sedang membutuhkan curhat untuk curhat, tapi curhatnya dalam kasih. Amin. Nah, ronde 2 yang jadi pendengar sekarang itu konfirmasi terhadap apa yang didengar. Jangan dulu balas, jangan bela diri. Oke? Dia tanyakan, misalnya yang pertama, kita marah pangana karena ngana ada sehabis tu doi belanja yang for 1 bulan, 1 minggu ngana selesai habis. Suami mungkin yang marah duluan. Istri kemudian jangan langsung jawab, oh nggak tahu kita udah beli ini, jangan. Tanya lagi. Sorry ya, ngana pe maksud tadi adalah ngana pe marah pak kita adalah kiapa? Kita kasih habis tuh doi yang for 1 bulan, 1 minggu so habis. Oke, ngerti ya? Jadi si pendengar yang pertama mengklarifikasi omongan orang yang pertama dulu. Betul nggak itu nape maksud? Nah, kebanyakan orang begitu satu bicara curhat, langsung, oh ngana, jangan dulu, sabar. Itu nanti ronde selanjutnya, oke?
Jadi ronde 1 yang pembicara, yang punya unek-unek, dia yang harusnya keluar 2. Ronde kedua, yang kedua badengar, sesudah badengar dia konfirmasi betul itu nape maksud. Baru kemudian masuk ronde 3, tukar peran. Oke. Baku ganti. Yang tadi pembicara harus jadi pendengar, sekarang yang pendengar jadi pembicara. Ronde yang keempat, yang pendengar ini dia sampaikan pandangannya. Dia jelaskan, oke, begini. Sebenarnya bulan ini tagihan listrik naik 1 juta. Yang sebelumnya enggak ada, Pak. Jadi kita pakai itu uang untuk bayar yang mana? Untuk biaya hidup sebulan, karena tuh listrik naik jahat-jahat. Ada yang korslet, ngerti ya? Dia jelaskan versi dia. Oke. Dia sampaikan pandangannya dengan jelas sampai si pembicara mengerti dan setuju dengan maksudnya. Jadi dia akan bilang begini, oh begitu. Nah ronde 5 sekarang dia yang bicara, menawarkan solusi, sementara yang mendengar itu harus mendengar hingga setuju. Oke. Oh, jadi naik dong tuh listrik sih. Sekarang gimana kalau mulai hari ini torang setiap keluar rumah cek dulu AC so mati semua atau belum? Ngerti? Begitu ada solusi, saudara, usahakan pendengarnya setuju. Nah ketika setuju, masuk di ronde 5. Mari kita lihat dulu Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ulangi. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, saya ini orangnya pemarah. Dulu sangat pemarah. Tapi kita bersyukur dengan ayat ini, Yakobus 1 ayat 19 ayat 20. Saya merasa banyak diubahkan dengan ayat ini. Setiap kali saya mau marah selalu bilang, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu banyak menyelesaikan amarah saya sebelum amarah saya meledak. Walaupun ada juga saudara-saudara hari di mana bablas amarahnya, tapi dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau saya marah belakangan ini, itu sudah saya bilang marah yang strategis. Oke? Nah, penting sekali bagi kita untuk memanage anger kita, memanage amarah kita. Jadi meskipun kita sedang fight, ketika kita berkelahi, ketika kita berargumen, kita harus mencari solusi bersama-sama. Sama-sama bilang solusi. Apa gunanya saudara marah, berargumen, berbantah-bantahan, namun tak ada solusi, cuman berakhir dengan sakit hati. Jadi usahakan dalam pertarungan itu ada solusi. Sama-sama ada solusi. Nah ronde yang ke-6, oh maaf sudah merah. Yang pendengar sekarang menawarkan solusi, sementara yang satu mendengar tanpa interupsi. Amsal 29 ayat 11. Oke, jadi ketika yang satu menawarkan solusi, kita juga kasih solusi. Dua-dua kasih solusi. 1, 2, 3. Amsal 29 ayat 11. 1, 2, 3. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Bilang amin dulu saudara-saudara. Nah, akhirnya kan sudah lihat, pertengkarannya kan jadi keren. Pertengkaran yang alkitabiah. Saudara gak akan ketemu deh di gereja manapun pendetanya khotbah bagaimana cara bertengkar. Gak ada ya. Nggak akan mungkin. Yang ketujuh,
terakhir. Belum, 2 terakhir. Ronde 7, kalau di tinju 12 ronde. Kalau di sini 8 saja. Ronde yang ke-7, dua-dua ambil solusi dan sepakat setuju untuk melaksanakan serta mendoakan bersama hasil dari kesepakatan tadi, usulan masing-masing. Amos 3 ayat 3. 1, 2, 3. Buat kesepakatan. Dari hasil pertarungan ini, apa yang mau kita jalani sama-sama? Agreement. Dan Tuhan hadir di mana ada orang sepakat. Amin. Saudara lihat, perubahan suasananya sudah nyata. Kalau kita berkelahi yang benar, bertengkar yang benar. Ronde terakhir, perkelahian berakhir, dua-duanya menang. Ditutup dengan pelukan dan I love you. Lanjutkan di tempat tidur bagi yang sudah menikah. Boleh. Pastor, dari dulu kayak saya belajar cara bakalai begini. Begini kita ndak sekurus ini atau ndak segode ini. Ya. Kalau kita tahu cara bakalai begini, enak. Orang tugas aja selama keluar. But it's okay, tidak ada kata terlambat. Saudara sudah dengar firman Tuhan hari ini, it's okay. Kalau ada sesuatu yang saudara perlu selesaikan satu dengan yang lain, hadapi. Jangan pura-pura itu nggak ada. Selesaikan. Ingat saudara punya 2 ember. Selalu. Bangun pagi, siang, malam, ketika gajah itu ada di situ, saudara mulai merasakan getarannya, saudara mulai cium kentutnya, saudara punya air atau bensin. Kalau saudara mau tambah busuh, silakan saudara siram bensin. Tapi di tangan saudara juga ada air yang bisa meredakan melalui sikap saudara yang lemah lembut, penuh kasih mesra, penuh cinta kasih. Mau cari cara yang instan? Nanti minggu depan. Intinya, kesimpulan, Yesus sangat menghormati pernikahan, saudara-saudara. Sangat ia memberkati pernikahan. Dan cuma dalam pernikahan ada klausa, apa yang diberkati Tuhan diberkati sampai selama-lamanya, itu cuma dalam pernikahan. Amin. Ia melakukan mujizat pertama kali dalam sebuah pernikahan. Dan dia sendiri menggambarkan hubungan dengan gerejanya sebagai mempelai. Dia adalah mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanitanya. Sungguh indah pernikahan itu. Dirancang oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Yesus memberkati pernikahan. Yesus mengawasi pernikahan. Yesus menjaga pernikahan. Yesus ada di antara orang yang menikah. Dan Yesus yang mengikat ikatan pernikahan itu. Saudara harus tetap berdiri di atas pernikahan, saudara. Singkirkan semua gajah. Hal-hal yang mungkin selama ini saudara tahan-tahan, saudara sembunyikan, yang masih ada, yang mungkin satu saat nanti akan membahayakan, membuat rumah tangga saudara rubuh. Hadapi hari ini, bicarakan dengan baik. Pakai cara yang alkitabiah, dijamin pasti berhasil. Yang percaya bilang, amin. Kita berdoa buat firman Tuhan.